Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi PD Order 2, yaitu sistem stabilizer atau gimbal kamera. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Yudi Rahmadani, dengan NIM 23040200005. Saya Rizka Marcelina dengan NIM 23040200008. Saya Elsa Bila Nurbaiti dengan NIM 230402021. Hal yang melatar belakangi mengapa kami memilih sistem stabilizer atau gimbal kamera yaitu getaran tangan dalam fotografi dan videografi menjadi tantangan besar karena dapat menyebabkan foto buram dan video tampak bergoyang, terutama saat menggunakan shutter speed rendah, lensa telefoto, atau saat mengambil gambar dalam kondisi bergerak. Vibrasi kecil membuat sensor menangkap pergeseran cahaya sehingga kualitas visual menurun, detail hilang, dan hasil terlihat tidak profesional. Karena itu, permasalahan ini penting dikaji untuk mendukung pengembangan teknologi stabilisasi maupun pemodelan matematis yang dapat mensimulasikan dan menganalisis dinamika getaran kamera. Solusi permasalahan sistem stabilizer. Penggunaan stabilizer atau gimbal menjadi solusi efektif untuk mengatasi getaran tangan karena bekerja dengan prinsip massa pegas redaman. Kamera sebagai massa dipertahankan stabil, mekanisme pegas atau motor mengembalikan posisi kamera saat terjadi gangguan, dan sistem redaman elektronik mencegah osilasi berlebih. Dengan bantuan sensor inersia, giroskop, dan akselerometer, gimbal mampu mengoreksi gerakan secara real-time sehingga kamera tetap stabil meskipun pengguna bergerak. Kombinasi komponen ini memungkinkan pengambilan foto dan video yang tajam, halus, dan profesional. Persamaan dasar sistem gimbal yang digunakan yaitu J X double aksen plus C X aksen plus KX plus torsi eksternal, di mana J adalah momen inersia kamera, C adalah koefisien redaman viskos, K adalah konstanta torsional spring, theta adalah sudut deviasi dari posisi setimbang, dan torsi eksternal merupakan torsi gangguan eksternal. Persamaan diferensial untuk analisis respon natural atau tanpa gangguan eksternal yaitu J X double aksen plus C X aksen plus KX sama dengan 0 dengan persamaan karakteristik yaitu J lambda kuadrat plus C lambda plus K sama dengan 0 dan akar-akar karakteristiknya yaitu lambda 1 dan 2 sama dengan negatif C plus minus akar C kuadrat min 4CK per 2C. Untuk selanjutnya, klasifikasi redaman. Yang pertama, underdamped terjadi ketika C kuadrat min 4CK kurang dari 0. Pada kondisi ini, sistem masih berosilasi terlebih dahulu sebelum akhirnya stabil. Yang kedua, critically damped terjadi ketika C kuadrat min 4CK sama dengan 0. Ini adalah kondisi redaman paling ideal, karena sistem kembali ke posisi stabil tanpa osilasi dan dengan waktu tercepat. Yang ketiga, overdamped terjadi ketika C kuadrat min 4CK lebih dari 0. Sistem tidak berosilasi, tetapi kembali ke keadaan stabil dengan lebih lambat dibanding critical damping. Selanjutnya, solusi analitik untuk underdamped yaitu XT sama dengan E pangkat min C per 2J dikalikan T, kemudian dikalikan A cos omega D T ditambah dengan B sin omega D T. Dengan frekuensi teredam, omega D sama dengan akar dari 4CK min C kuadrat dibagi 4C kuadrat. Untuk critically damped, XT sama dengan A ditambah BT dikalikan dengan E pangkat negatif C per 2J dikalikan T. Untuk overdamped, XT sama dengan A dikalikan E pangkat lambda 1T ditambah dengan B dikalikan E pangkat lambda 2T. Yang selanjutnya, kami mensimulasikan menggunakan aplikasi Maple dan website Google Colabs. Berikut terlampir kode simulasi pada aplikasi Maple. Berikut merupakan hasil outputnya. Pada grafik ini, kita membandingkan respon sudut kamera terhadap waktu untuk beberapa nilai redaman C, yaitu C sama dengan 0,5, C sama dengan 2,0,
C sama dengan 6,24 dan C sama dengan 10,0. Untuk C 0,5, di grafik terlihat bahwa terdapat gelombang yang sangat besar. Itu artinya terjadi underdamped berat, di mana sudut kamera naik turun beberapa kali, dan terdapat overshoot tinggi dan durasinya yang paling lama. Artinya dengan C sekecil ini redamannya itu lemah. Semakin sistem bergerak seperti bekas longgar, kamera bergetar berulang-ulang sebelum stabil. Pada gimbal, kondisi ini sangat tidak ideal karena menghasilkan goyangan gelombang. Lalu untuk C sama dengan 2,0, pada grafik terjadi osilasi tetapi lebih kecil dibanding C sama dengan 0,5. Kamera tetap melewati titik 0, lalu kembali lagi, namun waktu stabilnya masih lama. Redamannya lebih kuat dari 0,5 tetapi masih kurang, sehingga ini juga tidak cocok untuk sistem stabilizer. Lalu untuk C sama dengan 6,324, di grafik terlihat tidak terjadi osilasi sama sekali. Sudut langsung turun menuju 0 sehingga dapat kita simpulkan untuk C sama dengan 6,324 merupakan critical damping, di mana sehingga untuk C sama dengan 6,324 merupakan critical damping atau nilai optimal, di mana nilai tersebut merupakan batas antara underdamped dan overdamp. Pada nilai ini, sistem meredam gangguan secepat mungkin, tanpa berosilasi dan tanpa overshoot. Inilah kondisi yang paling ideal untuk gimbal kamera karena kamera langsung kembali ke posisi lurus dengan cepat dan halus. Lalu untuk C yang terakhir yaitu C sama dengan 10,0 itu terjadi overdamp, di mana garisnya tidak berosilasi namun turunnya sangat lambat dan waktu stabilisasinya lebih lama dari critical damping. Artinya redaman yang terjadi itu terlalu besar, membuat sistem menjadi lebih kaku. Kamera tidak bergoyang, tapi gerakannya lambat sehingga respon terasa berat. Nah, dari keempat nilai C yang telah dibandingkan, dapat kita simpulkan bahwa nilai redaman yang terbaik adalah C sama dengan 6,324, yaitu critical damping. Pada kondisi inilah kamera stabil paling cepat, paling halus, dan tanpa goyangan tambahan. Baik grafik waktu maupun diagram fase sama-sama menunjukkan bahwa critical damping adalah konfigurasi paling optimal untuk stabilizer kamera. Berikut adalah kode untuk simulasi pertama pada Google Colab. Berikut adalah hasil output dari simulasi pertama pada Google Colab. Grafik pertama yang dihasilkan dari Google Colab menunjukkan bagaimana sudut kamera berubah terhadap waktu ketika sistem gimbal diberi gangguan awal sebesar 15 derajat. Pada grafik ini kita bisa melihat perbedaan perilaku respon untuk beberapa nilai koefisien redaman. Ketika redaman sangat kecil, misalnya pada C sama dengan 0,5, kurva menunjukkan osilasi yang besar dan berlangsung cukup lama. Ini menggambarkan kondisi gimbal yang bergetar dan berulang kali melewati posisi seimbang sebelum akhirnya tenang. Ketika redaman diperbesar menjadi C sama dengan 2, osilasinya memang berkurang, tetapi kamera masih bergetar dan tetap mengalami overshoot. Respon seperti ini belum ideal karena kamera masih terlihat bergerak maju mundur. Berbeda dengan itu, ketika nilai redaman di-set tepat pada critical damping, yaitu C sama dengan 1,78, grafik menunjukkan penurunan sudut yang cepat, halus, dan tanpa getaran sama sekali. Inilah respon terbaik karena kamera langsung bergerak menuju posisi 0 tanpa melewati batas. Sementara itu, pada kondisi overdamp seperti C sama dengan 5, tidak ada isolasi namun pergerakannya menjadi jauh lebih lambat. Kamera butuh waktu lebih lama untuk kembali ke posisi normal, sehingga kurang efisien untuk stabilisasi dinamis. Pada grafik kedua, yaitu diagram fase, kita melihat hubungan antara posisi sudut dan kecepatan sudut. Untuk redaman kecil seperti C sama dengan 0,5 dan C sama dengan 2, lintasan pada diagram fase membentuk spiral yang besar dan berputar beberapa kali sebelum mengarah ke pusat. Hal ini menandakan adanya osilasi di mana kamera bolak-balik mendekati stabilitas. Pada critical damping, lintasan tidak membentuk spiral. Garisnya langsung mengarah pada pusat diagram. Artinya kamera bergerak menuju kestabilan dalam jalur paling cepat tanpa melewati posisi 0. Sementara pada kondisi overdamp, lintasan menuju pusat tampak sangat panjang dan lambat. Diagram fase ini menguatkan kesimpulan sebelumnya bahwa critical damping memberikan jalur paling efisien menuju kestabilan.
Grafik ketiga yaitu optimasi waktu stabilisasi versus redaman menunjukkan bagaimana perubahan koefisien redaman mempengaruhi kecepatan sistem stabilizer kamera untuk kembali ke posisi seimbang setelah mengalami gangguan. Pada bagian kiri grafik, ketika nilai redaman masih kecil, waktu stabilisasi tampak rendah. Namun, kondisi ini sebenarnya kurang ideal karena sistem masih berosilasi sebelum akhirnya mendekati titik stabil. Seiring meningkatnya nilai redaman menuju sekitar C sama dengan 1,78, waktu settling bertambah sedikit tetapi respon menjadi jauh lebih stabil dan tidak lagi bergetar. Titik inilah yang ditandai sebagai critical damping, yaitu kondisi redaman optimal yang memberikan stabilisasi tercepat tanpa osilasi. Setelah melewati titik kritis tersebut, kurva menunjukkan peningkatan waktu stabilisasi yang semakin besar. Hal ini menandakan bahwa sistem mulai memasuki kondisi overdamp, di mana redaman terlalu kuat sehingga gerakan kamera menjadi sangat lambat dalam kembali ke posisi awal. Pada nilai redaman yang sangat tinggi, grafik menjadi mendatar di sekitar 3 detik, menandakan bahwa menambah redaman lebih lanjut tidak lagi meningkatkan performa, bahkan justru membuat respon sistem lebih lambat. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa nilai redaman yang paling ideal adalah pada redaman kritis, karena memberikan perpaduan terbaik antara kecepatan dan kestabilan sistem. Secara keseluruhan, ketiga grafik ini saling mendukung dalam menunjukkan bahwa critical damping adalah kondisi terbaik untuk stabilisasi kamera. Baik dari respon waktu, diagram fase, maupun optimasi settling time, semuanya menunjukkan bahwa sistem dengan redaman kritis mampu mengembalikan kamera ke posisi stabil dengan cepat, halus, dan tanpa getaran tambahan. Hal ini membuatnya menjadi pilihan paling ideal dalam desain gimbal kamera profesional. Berikut ini terlampir kode simulasi 2 menggunakan Google Colab. Selanjutnya hasil simulasi 2 menggunakan kode di Google Colab. Pada bagian kiri, kita melihat grafik respons sudut kamera secara real time. Garis merah menunjukkan perubahan sudut kamera ketika kamera mengalami guncangan atau pergerakan tiba-tiba. Kita bisa melihat bahwa sudut kamera sempat naik turun cukup tajam, misalnya di kisaran detik kedua, ketiga, dan keenam, yang menandakan adanya getaran atau pergeseran posisi. Sementara itu, garis biru menggambarkan sudut yang diharapkan, yaitu posisi kamera yang ideal atau stabil. Perbandingan kedua garis ini menunjukkan seberapa besar kamera terganggu dan bagaimana responnya terhadap gangguan tersebut. Lalu grafik di sebelah kanan adalah simulasi kamera stabilizer. Di sini ditampilkan kondisi kamera pada waktu tertentu, misalnya pada contoh ini di sekitar 6,6 detik. Sudut kameranya terbaca 0 derajat, yang artinya kamera berada tepat pada posisi horizontal. Untuk status stabil, memberikan informasi bahwa pada detik tersebut sistem stabilizer berhasil menahan kamera agar tetap seimbang, meskipun sebelumnya terjadi perubahan sudut yang cukup besar pada grafik kiri. Garis merah putus-putus menunjukkan garis horizon, dan kotak berwarna menggambarkan area pergerakan kamera. Selama posisi titik indikator masih berada dekat dengan horizon, kamera ini dinyatakan stabil. Secara keseluruhan, kedua grafik ini menjelaskan bagaimana kamera awalnya mengalami gangguan sudut, tetapi kemudian distabilkan sehingga pada akhir simulasi posisinya kembali rata dan stabil. Untuk selanjutnya, studi kasus gimbal untuk kamera DSLR. Seorang engineer sedang mengembangkan sistem stabilizer gimbal untuk kamera DSLR Canon EOS R5 dengan lensa 24-70 mm. Dalam dokumen spesifikasi teknis, tercatat bahwa kamera ini memiliki massa total 1,2 kg dengan dimensi fisik 15 cm x 10 cm x 8 cm dan telah dilakukan perhitungan momen inersia estimasi sebelumnya. Pada fase desain awal, engineer menetapkan parameter sistem dengan massa efektif 1,2 kg dan konstanta pegas motor gimbal sebesar 35 Nm/meter. Sistem ini dirancang untuk mampu menangani gangguan awal berupa simpangan 12 cm dari posisi setimbang dengan kecepatan awal 0.
Engineer tersebut kemudian melakukan analisis menyeluruh untuk memastikan kinerja optimal stabilizer. Pertama, ia perlu mengidentifikasi jenis redaman sistem ketika menggunakan koefisien redaman 8 beserta karakteristik respon dinamiknya. Kemudian, ia harus menghitung nilai koefisien redaman critical damping yang dapat memberikan performa terbaik. Ketiga, analisis kecepatan respon sistem dilakukan dengan menentukan waktu settling menggunakan kriteria 2% untuk kondisi critical damping. Keempat, engineer perlu memodelkan perilaku sistem secara matematis dengan menurunkan persamaan gerak kamera sebagai fungsi waktu pada kondisi critical damping. Terakhir, sebagai validasi desain, ia menghitung posisi kamera setelah 0,5 detik untuk memverifikasi keefektifan sistem stabilizer yang dirancang. Selanjutnya, studi kasus untuk gimbal kamera DSLR dengan spesifikasi kamera Canon EOS R5 plus lensa 24-70 mm dengan massa 1,2 kg, dimensinya 15 x 10 x 8 cm, dengan parameter sistemnya, massa efektif sama dengan 1,2 kg, K atau kekakuan motor gimbal sama dengan 35 Newton per meter, dan gangguan awal atau X0 sama dengan 0,12 meter atau 12 cm, dengan kecepatan awalnya V0 sama dengan 0 meter per second. Lalu untuk perhitungan critical damping, dengan menggunakan rumus critical damping yaitu Y critical sama dengan 2 akar M dikali K, sehingga diperoleh 2 dikalikan 1,2 dikali 35 sama dengan 2 akar 42, yaitu 12,962. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan diskriminan menggunakan rumus D sama dengan Y kuadrat min 4 MK sama dengan 12,962 kuadrat dikurangi 4 dikali 1,2 dikali 35 sama dengan 168 dikurangi 168 sama dengan 0. Jadi diperoleh diskriminannya yaitu 0. Diperoleh persamaan diferensial 1,2 X double aksen plus 12,962 X aksen plus 35 X sama dengan 0. Jadi, persamaan karakteristiknya yaitu 1,2 lambda kuadrat plus 12,962 lambda plus 35 sama dengan 0. Diperoleh akar karakteristiknya yaitu lambda 1 dan lambda 2 sama dengan negatif 5,401 yang merupakan akar ganda. Jadi, diperoleh solusi umumnya yaitu xt sama dengan A plus bt dikalikan E pangkat min 5,401t. Selanjutnya, kita tentukan nilai A dan B dengan substitusi kondisi awal yaitu X0 sama dengan 0,12. Jadi, kita substitusikan nilai X0 sama dengan 0,12 ke fungsi Xt, yaitu solusi umumnya. Diperoleh X0 sama dengan A plus B dikali 0 dikalikan E pangkat 0. Jadi, diperoleh nilai A sama dengan 0,12. Selanjutnya kita gunakan kondisi awal kecepatan yaitu V0 sama dengan 0. Kita tahu bahwa Vt itu adalah turunan dari Xt terhadap T. Jadi kita peroleh Vt sama dengan B E pangkat min 5,401T plus A plus Bt dikalikan min 5,401 dikali E pangkat min 5,401T. Ekuivalen dengan V0 sama dengan B plus 0,12 kali min 5,401. Ekuivalen dengan B sama dengan 0,648. Jadi kita peroleh nilai B-nya sama dengan 0,648. Jadi diperoleh solusi akhirnya Xt sama dengan 0,12 plus 0,648T dikalikan E pangkat min 5,401T. Selanjutnya analisis waktu settling dengan kriteria settling 2%. Nilai mutlak X pada waktu TS sama dengan 0,02 dikalikan 0,12 sama dengan 0,0024 meter. Selanjutnya, kita mencari waktu TS dengan menggunakan persamaan respon sistem. Persamaannya adalah 0,12 ditambah 0,648 TS dikalikan dengan E dipangkatkan dengan min 5,4011 TS diperoleh 0,0024. Karena persamaan ini sulit diselesaikan secara analitik, kita menggunakan solusi numerik dengan metode trial. Artinya, kita coba beberapa nilai waktu dan lihat apakah hasilnya mendekati 0,0024. Pada T sama dengan 0,5 S, diperoleh 0,00297.
pada T sama dengan 0,8 S diperoleh 0,00855. Pada T sama dengan 0,7 S diperoleh 0,01307. Pada T sama dengan 0,9 S diperoleh 0,00548. Semua nilai ini masih berada di atas batas 0,0024. Maka kita lakukan interpolasi, yaitu memperkirakan nilai di antara waktu-waktu yang ada agar mendapatkan nilai yang tepat. Dari interpolasi tersebut didapatkan bahwa TS sama dengan 1,12 detik. Selanjutnya perbandingan dengan redaman lain. Yang pertama, underdam dengan Y sama dengan 8. Pertama kita menghitung diskriminannya, yaitu 64 dikurangi dengan 168 sama dengan min 104. Karena nilainya negatif, sistem berada pada kondisi underdam, yaitu masih berosilasi sebelum akhirnya stabil. Kemudian kita hitung frekuensi teredamnya. Frekuensi teredam atau omega D diperoleh dari akar 104 dibagi 2,4 sehingga nilainya sekitar 4,25 radian per detik. Dengan parameter tersebut, waktu settling sistem adalah sekitar 1,8 detik dan pada kondisi ini masih terjadi overshoot sekitar 8%. Berikutnya, jika kita menaikkan redaman menjadi Y sama dengan 20, maka hasilnya berubah cukup signifikan. Diskriminannya menjadi 400 dikurangi 168, yaitu 232, dan karena hasilnya positif, besar sistem untuk kategori overdam. Artinya, sistem menjadi stabil tanpa osilasi. Kemudian diperoleh dua akar karakteristik, yaitu lambda 1 sama dengan min 2,36 dan lambda 2 sama dengan min 14,31. Kondisi overdam membuat sistem stabil tanpa overshoot dan waktu settlingnya menjadi sekitar 1,7 detik. Selanjutnya diperoleh tabel perbandingan performa. Yang pertama untuk koefisien redaman 8 termasuk jenis redaman underdam dengan waktu settling 1,8 detik, overshoot 8%, kestabilannya kurang optimal. Yang kedua untuk koefisien redaman 12,9672 termasuk jenis redaman critical damping dengan waktu settling 1,12 detik, overshoot 0%, termasuk kestabilan optimal. Dan yang ketiga untuk koefisien redaman 20 termasuk jenis redaman overdam dengan waktu settling 1,7 detik, overshoot 0%, kestabilannya terlalu lambat. Untuk yang selanjutnya, kami mensimulasikan menggunakan website Google Colabs. Berikut terlampir kode Google Colabs-nya. Berikut merupakan output dari simulasi menggunakan website Google Colabs. Grafik ini menunjukkan bahwa ketika gimbal disetel pada kondisi critical damping, kamera kembali ke posisi normal dengan sangat cepat dan tanpa goyangan tambahan. Dari gangguan awal 12 cm atau pada grafik tertulis 0,12 meter, posisi turun tajam hingga kurang dari 3 cm hanya dalam 0,5 detik dan mencapai kondisi stabil dalam sekitar 1 detik. Kurva yang halus tanpa osilasi membuktikan bahwa critical damping adalah pilihan redaman yang paling optimal untuk memastikan kamera tetap stabil dan tidak bergetar. Selanjutnya dapat dilihat beberapa kesimpulan. Pertama, model matematika persamaan diferensial orde 2 secara akurat merepresentasikan dinamika sistem stabilizer kamera. Ini berarti model yang digunakan sudah sesuai dan mampu menggambarkan perilaku sistem dengan baik. Kemudian, critical damping memberikan performa optimal dengan 3 keunggulan, yaitu yang pertama, waktu stabilisasi tercepat, yaitu 0,46 detik. Yang kedua, tidak ada overshoot atau osilasi. Yang ketiga, respons smooth dan cepat. Ketiga poin ini menunjukkan bahwa kondisi redaman kritis adalah yang paling ideal untuk stabilizer. Selanjutnya, simulasi numerik memungkinkan optimasi desain sebelum implementasi fisik. Artinya, kita bisa menguji dan menyempurnakan sistem melalui simulasi terlebih dahulu.
Dan yang terakhir, aplikasi praktis dalam industri mencakup yang pertama, gimbal kamera profesional. Yang kedua, stabilizer smartphone. Yang ketiga, sistem navigasi drone. Yang keempat, platform gyro stabilized. Sekian pemaparan hasil proyek dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.